Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini bahas kecuali orto. Orto belum menemukan pencerahan. Bahas berarti kuret, gingivac, GTL, sama dislok TMJ. Yang orto saya belum ada pandangan ini, kurang paham juga yang bagian par-par ini. Tak pelajari dulu, nanti kalau ada waktu luang kapan-kapan Zoom lagi sebelum ujian. Baik, kita mulai dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi ini belum tak share ya, yang baru. Ini ada Pak Belum, Muji Mas. di sini. Ini Pak Muji ke sini nih. Saya mau ketemu Pak Muji dan nih. Pak Muji bagian menyiapkan Zoom. Part 2. Pak Muji share dong, Bang. Ini grup itu. Oh, dek link di link wis masuk dong anu nih materi nih. Ntar ya teman-teman ya. Iki wis tak share screen dulu iki. Belum. Iki. Iki. Masih muser, Mas. Iya, ini yang nge-lag ya. Sabun. Belum. Oh, sorry, kemute. Cek, suaraku metu enggak iki? Halo? Keluar. Nah, Keluar. bedanya diagnosisnya perawatan kuretase sama diagnosisnya untuk perawatan gingivac apa? Kalau kuretase diagnosisnya, woi, kuretase diagnosisnya apa? Diagnosisnya gingivitis. Ah, gingivitis. Dan gingivac diagnosisnya Hiperplasi. hiperplasi atau enlargement gingiva. Pembesaran gingiva. Wes, dari kuretase dulu. Kuretase berarti diagnosisnya gingivitis atau peradangan gingiva et causa plak calculus karena disebabkan plak dan kalkulus. Rencana perawatannya kuretase. Biasanya disuruh nyebutin diagnosis dan rencana perawatan. Berarti pada kasus ini didiagnosis gingivitis et causa plak calculus. Kemudian dilakukan perawatan, untuk rencana perawatan dilakukan kuretase. Tuh. Alat dan bahan. Ini ya sekalian kalian bayangin tahapannya diurut. Pasti pertama ada diagnostic set sama probe. Terus spuit injeksi. Berarti buat apa spuit injeksi? Anestesi. Habis anestesi di kuret atau
sebenarnya tahapan besarnya itu pertama di anestesi, habis di anestesi diukur kedalaman pocket, habis diukur kedalaman pocket dilakukan kuret. Berarti kuretnya pakai apa di sini? Pakai kuret Gracie, Kuret Gracie Gracie atau kuret universal, tergantung universal. di sana adanya apa. Nanti kemungkinan kalau di lab itu nggak ada nomornya, tapi kamu nanti dikasih kayak gini, ada warnanya. Nah kayak gini, ada warnanya, nanti dikasih kayak apa namanya, plester warna itu loh, Dek. Ada kuning, merah, biru, hijau. Nah ini ada nomornya, kuning itu nomor 12, merah nomor 34, biru nomor 56 gitu. Jadi nanti kamu menyebutkannya yang lengkap waktu pemilihan alatnya. Saya menggunakan kuret Gracie nomor sekian dengan warna ini, gitu ya. Terus habis dikuret dia apa no? Di Irigasi. irigasi. Bahannya ada, nek bahannya berarti sama. Pertama disebutnya sih cotton roll, cotton pellet, tampon, povidone untuk asepsis ketika sebelum injeksi. Larutan anestesi ya berarti untuk anestesi. Larutan salin buat apa berarti? Untuk Irigasi. irigasi. Metronidazole berarti untuk pengobatannya, sama Upek, metronidazole gel ya ini ya. Upek ini kalau diperlukan ya. Tapi biasanya cuma buat pelengkap di soal dok. Nah ini untuk posisinya ya bisa diapalin ya, tergantung giginya yang mau dikuret. Terus ini dihafalkan juga, ini kalian harus hafal 1 sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sama 13, 14 ini untuk bagian apa gitu ya. Ini sudah tak tuliskan, nanti sesuai kasus ya. Nanti tak bacakan contoh soalnya. Nah, baru kita masuk ke penata laksanaan kasus kuretase. Seperti biasa, setelah menyiapkan alat bahan, operator mencuci tangan. Sudah mencuci tangan dan pakai APD. Terus sebelum anestesi diapakan? Asepsis. Asepsis. Habis asepsis berarti pakai povidone dan cotton pellet. Diputar di area yang anestesi dari arah dalam keluar. Terus anestesi pada gigi sekian disebutin ya, anestesi pada gigi sekian dengan teknik infiltrasi pada bagian mucobukal fold, bevel menghadap tulang sejajar dengan aksis gigi. Kayak biasanya ya lengkap ya anestesi itu ya. Terus menentukan kuret Gracie yang akan dipakai, yaitu kuret Gracie nomor sekian, warnanya ini. Baru setelah siap semuanya dilakukan kuretase. Berarti pertama sudah cuci tangan dan pakai APD. Terus sebelum di anestesi diapain? Asepsis. Asepsis. Habis asepsis Anestesi. Habis anestesi apa? Milih kuret. Milih kuret. Habis milih kuret baru masuk tahapan kuretase. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika tahapan kuretase ada 5. 6. Pertama, kuret dimasukkan. Gimana mau masukkan kuret? Ayo masih ingat gak kemarin? Sejajar. Sejajar dengan aksis gigi. Sampai ke dasar pocket. Ini ya, masukkan kuret gini ya. Sejajar dengan aksis gigi sampai masuk ke dasar pocket. Terus, sisi yang tajam menghadap kemana, teman-teman? Bagian ke arah gingiva. Nah, dilihatin ya, sisi tajamnya ini menghadap ke gingiva. Karena buat apa? Karena nanti tujuan kuret itu, jadi kan diagnosisnya adalah gingivitis et causa plaque calculus. Berarti kan di sini terjadi peradangan gingiva oleh, ini sekedar tahu dulu ya, biar kalian nanti paham konsepnya ya. Jadi kenapa kok dikuret? Karena di ini pasien mengalami gingivitis, radang gingiva karena plaque calculus. Nah,
kalau radang, gingivanya radang itu sisi perlekatan gingiva ke gigi itu akan berkurang. Kalau berkurang apa akibatnya? Poketnya bertambah dalam. Tuh. Nah, terus gimana cara mengembalikannya seperti semula? Bagian gingiva yang terinflamasi di bagian dalamnya itu dikerok, bagian-bagian yang terinflamasi dikerok, menyisakan bagian yang sehat. Tandanya bagian yang sehat apa? Keluar darah segar. Baru nanti ketika itu dikembalikan, bagian yang inflamasi udah dibuang, nah maka dia akan membentuk namanya perlekatan baru. Sehingga kedalaman poket itu akan berkurang. Wis gampangannya ngono. Itu sekedar garis besar dari perawatan kuretase. Wis tadi kuret dimasukkan sejajar aksis gigi sampai ke dasar poket. Sisi tajamnya menghadap kemana? Arah Sisi tajam gingiva. menghadap ke gingiva. Yang sisi tumpul berarti dia menghadap ke arah gigi. Gerakannya gimana kalau kuret? Gerakannya gimana? Ke arah Horizontal. horizontal. Jadi dia arahnya gini. Nah, nyamping. Ini nyamping arahnya. Horizontal. Terus, tangan kiri dia melindungi gingiva. Tangan kiri melindungi gingiva, sedangkan tangan kanan memegang kuret dengan modified pen scrape dan juga finger rest. Terus dilakukan kuret. Kapan kita selesai melakukan kuretase? Sampai darah segar. Sampai keluar darah segar dan juga gerakannya ini halus, maksudnya gak gerenjel-gerenjel, ngono loh. Gitu ya. Berarti pertama, sejajar aksis, masukkan kuret sejajar aksis sampai dia ke dasar poket, sisi tajamnya menghadap gingiva, gerakannya horizontal stroke, jari tangan kiri dia melindungi gingiva dari sisi luar, sedangkan jari tangan kanan dia memegang kuret dengan modified pen scrape dan juga finger rest. Dilakukan gerakan hingga gerakannya ini halus dan darah segar keluar. Coba kuret setelah menentukan kuret Greci, kemudian kita melakukan kuretase dengan cara yang pertama. Apa pertama? Memasukkan Kuret kuret. Gimana memasukkan kuret? sejajar dengan aksis gigi. Sejajar dengan dengan aksis aksis. gigi. Sampai ke Sampai ke dasar poket. Dasar dasar poket. Terus bagian kuret yang Terus mana? sisi yang tajam menghadap ke Tajam menghadap ke gingiva. gingiva. Sisi yang tumpul Ke gigi, menghadap ke gigi. gigi. Posisinya masuknya udah benar, posisi sudah benar, terus gerakannya Stroke Horizontal horizontal stroke ke arah samping. Terus apa lagi? Tangan kiri Tangan kiri memegang gingiva. melindungi gingiva dari sisi luar, sedangkan tangan kanan pen scrape. Modified pen scrape sama dan juga finger rest. beres. Dilakukan kuret sampai apa? Dilakukan kuretase hingga Darah Sampai keluar. munculnya darah segar sama gerakannya kayak berasa halus, enggak grenjel-grenjel. Ya, wis ngono lah. Oke, setelah dilakukan kuretase, kemudian dilakukan Irigasi. Nah, diirigasi pakai apa? Spuit irigasi. Spuit irigasi yang salin. berisi larutan Salin. untuk menghilangkan kotoran dan jaringan granulasi yang telah dikuret. Jadi disemprot pakai spuit irigasi sampai bersih. Terus dilakukan adaptasi jaringan. Adaptasi jaringan itu kayak gini. Jadi kamu pakai kasa, ditekan di area yang sudah dikuret. Ini ditahan 3-5 menit. Kemudian setelah diadaptasi jaringan, baru diaplikasikan apa nih? Metronidazole. Ini namanya metronidazole gel. Nah, kalau areanya luas, berarti perlu dilakukan pupek. Jika areanya luas, tidak perlu disimulasikan. Cukup kamu sebutkan jika areanya luas, maka perlu dilakukan manipulasi dan pemasangan pupek. Dah selesai. Selesai kuretase, dilakukan
KIE, apa KIE ini kira-kira? KIE, kamu menjelaskan etiologi dan juga tujuan dari perawatan. Etiologinya apa berarti? Kalkulus. Berarti kamu menjelaskan eh, untuk KIE-nya di sini dijelaskan etiologinya bahwa di sini terjadi peradangan gingiva karena plak dan kalkulus. Peradangan gingiva ini menyebabkan hilangnya perlekatan dan poketnya bertambah dalam. Kemudian dilakukan perawatan kuretase dengan tujuan apa tujuan kuretase? Membuat perlekatan baru, terus mengurangi kedalaman poket dan memperbaiki gingiva sehingga menjadi lebih sehat. Wes cukup. Kalau Dokter Aryani kemarin bilang kan KIE dalam kurung etiologi dan tujuan perawatan. Tujuan. Berarti kan dua ini kan. Ini untuk etiologinya, ini untuk tujuan dari perawatan kuretase. PPT-nya belum dikirim ya? Belum. Di link yang kemarin, link ini. Coba cek link. Belum ada. Kirim link. Tak masukin dulu. Tak stop share dulu. Katanya mau tak kirim. You cannot minimize Zoom. Oke, when you host. Sabar yo. Saiki piye caranya ya? Belum tak kirim ya. Kirim. Tak kirim WA dulu aja ya. Wis, lanjut ya. Oke, lanjut. Coba dibacakan soal 2019 dulu. Soal 2019. Nah, ini aja 20 dulu, udah ketemu. Wanita umur 30 tahun. Yo, coba ini kalian jawab misal sokannya gini. Wanita umur 30 tahun datang dengan gusi sering berdarah. Kedalaman poket 3, 4, 4. Berarti sisi mesial 3, mid facial 4, distofasial 4. Setelah dilakukan scaring dan root planning, kedalaman poketnya, lalu dilakukan scaling root planning. Kedalaman poket setelah di scaling root planning 3, 4 tidak berubah. Jadi masih poketnya masih dalam walaupun setelah dilakukan scaling. OHI-nya 0,8. 0,8 masuk OHI baik atau buruk? Ayo. 0,8 OHI-nya gimana? Woi, 0,8. Baik, sedang, buruk? Baik. Baik. Berarti di sini tidak ada kelainan terkait masalah OHI. Berarti sudah di scaling, sudah bersih.
tapi kok sering berdarah. Setelah dicek poketnya dalam, berarti perlu dilakukan perawatan kuretase. Gampangnya gitu. Terus instruksinya ini. A. Verbalkan dan sebutkan diagnosis. Apa berarti jawabannya? Verbalkan dan sebutkan diagnosis. Dijawab. Apa jawabannya? Gingivitis. Gingivitis, Mas. Gingivitis et causa causa plakalkulus. calculus. Instruksi kedua. Verbalkan rencana perawatan. Kuretase. Dilakukan kuretase. Kuretase. Verbalkan posisi operator. Ayo, posisi operator. No, saya tak delok no. Gigi 31. Gigi 31. Berarti rahang bawah depan. Kiri. Operator berada pada bagian kok kiri. Ini loh, gigi 31 bawah depan gitu loh. Belakang Lihat. Berarti posisi operatornya di arah 12 jam 12. jam 12. Ingat-ingat ya. Kadang nggak mesti, bisa jadi premolar atau molar. Diingat-ingat posisinya. Oke. Berarti instruksi ketiga, verbalkan posisi operator. Untuk gigi 31, operator berada pada posisi arah jam berapa? 12. Jam 12. Lakukan rencana perawatan sesuai urutan. Berarti gimana rencana perawatannya? Berarti mulai dari menyebutkan alat dan bahan dulu toh. Ayo disebutkan alat dan bahannya urut. Diagnostik Diagnosis set. set. Alat dulu. Diagnostik set sama Periodontal. probe. Habis itu Gresi Fluid injeksi. urut aja. Terus di anestesi berarti perlu alat spuit Injeksi. injeksi. Ini kamu bayangin habis di anestesi terus aku melakukan kuret. Berarti aku perlu Gresi kuret. dressing kuret atau kuret Set. Universal. universal. Habis aku kuret, udah selesai kuret, berarti aku mau bersihkan. Terus berarti aku butuh alat apa? Irigasi. Irigasi. Berarti aku butuh alat Fluid fluid irigasi. injeksi. Irigasi. Baru kamu pindah ke bahan sama kapas-kapasan lah disebutin dulu. Berarti cotton roll, cotton pellet sama Tampon. tampon. Terus apa lagi ya? Habis Povidon. povidon Anestesi. itu Aseptis. ada povidon ini buat buat asepsi, sebelum injeksi, sebelum anestesi. Terus pas anestesi butuh Larutan larutan anestesi. anestesi. Habis larutan anestesi, setelah anestesi berarti butuh tahap kuret, Irigasi. nggak butuh Salin. apa ya? Setelah Salin. kuret selesai butuh irigasi butuh Salin. salin. Terus habis itu habis Metronidazole. irigasi terus dikasih adaptasi jaringan dulu. Adaptasi jaringan butuh Kasa. kasa. Habis adaptasi jaringan dikasih Metronidazole. gel. Berarti butuh metronidazole gel. Dan nih selesai alat bahan. Setelah menyebutkan alat bahan, kemudian prosedurnya. Operator telah Mencuci tangan dan memakai mencuci APD. tangan dan memakai APD. Habis mencuci tangan APD, melakukan Asepsis. asepsis pada area yang akan dilakukan anestesi. Caranya dengan Povidon iodin di povidon iodin dioles di bagian yang Buka valve. povidon iodin ditaruh di cotton pellet dulu, baru dioleskan dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Udah nih, yang mau dianestesi udah di asepsis. Terus berarti lanjutnya adalah dilakukan Anestesi. Anestesi tekniknya apa? Infiltrasi. Disebutkan anestesi pada gigi Gigi 31. 31. Tekniknya Dengan teknik infiltrasi pada bagian mucobukal valve. buccal valve. Terus bevel menghadap ke
tulang, Tulang sejajar dengan aksis gigi, aksis gigi. Terus apa meneh? Wis ya. Udah. Habis anestesi, menentukan kuret, menentukan kuret dulu ya sebelum di kuretase. Gimana menentukan kuret? Gigi 31. Berarti daerah mana itu? anterior, Anterior. Berarti pakai kuret yang apa ini kalau gini? 1 sampai 4. nomor 1 Nih, sampai anterior 4. 1 sampai 4. Berarti pakai aja yang 1 2. 31 pakai yang nomor 1 atau nomor 2. Warnanya apa nanti di situ? Kuning, Kuning. Terus sudah menentukan kuret. Masuk Kuretase. masuk ke tahapan Kuretase. kuretase. Tahapan kuretase gimana? Pertama, masukkan Memasukkan memasukkan kuret. kuret. Gimana memasukkannya? Sejajar. Sejajar Sejajar dengan dengan gigi. Lalu aksis gigi Sampai sampai ke Kedalaman poket. teman poket. dasar poket. poket. Udah nih, udah sejajar aksis gigi, sudah sampai ke dasar poket. Terus Gerakannya gerakannya gimana? horizontal. sisi Horizontal tajam, stroke. Kita jam mengarah Tajamnya menghadap menghadap ke ke gingiva. Ya itu dulu ya, sebelum gerakan diposisikan dulu. Sisi tajam menghadap ke Gingiva. gingiva, yang tumpul menghadap ke gigi. gigi. habis itu apa? Gerakan Gerakannya Gerakannya horizontal stroke, horizontal stroke. horizontal stroke. Habis gerakannya horizontal stroke, terus tangan kirinya dia Menahan melindungi gigi. melindungi Gingiva dari luar. gingiva dari Dari sisi luar. luar, sedangkan tangan kanan Memegang kuret. modified pen Modified grab, pen grab sama modified finger rest. pen grab dan juga finger finger rest. rest. Finger rest. Terus habis itu apa? Dilakukan kuretase hingga darah Keluar segar darah keluar, segar. Keluar hingga darah gerakan segar. halus dan keluar Keluar darah. darah darah segar, segar. Wes, itu tadi tahapan dari kuretase. kuret, Habis udah dikuret nih, udah keluar darah segar, udah gerakannya halus. Habis itu diirigasi, irigasi untuk membersihkan sisa Dari jaringan nekrotik, granulasi, gitu-gitu ya. Habis diirigasi, adaptasi, jaringannya diadaptasi. Pakai apa? Kasa. 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 Pakai kasa selama berapa? 3 sampai 5 menit. 5 3 sampai menit, 5 3 sampai 5 menit. Habis ditekan kasa, habis itu Metronidazole gel. metronidazole gel. Kalau areanya luas berarti ditambahi Kupek. itu sekedar disebutkan aja, yang kalau tidak perlu kamu menyimulasikan kupek, karena kupek nanti itu disimulasikan di bagian gingiva. Wes, paham kuretase? paham. Lakukan rencana perawatan. Udah ya. Kalau tahunku ini, saya tak lihat tahun saya. Mas berarti nggak sampai ngadon periodontal pack Mas. Yang Enggak sampai, cuman disebutin tok. Iya. Disimulasikan nggak Mas? Apanya? Base katalis itu. Enggak usah. Cuman disebutin aja, kalau luas perlu dilakukan manipulasi dan pemasangan kupek dah gitu tok. Iya, makasih. Nek zamanku sama wanita 27 tahun sudah di scaling root planning, OHI-nya 0,8 kan berarti baik, kedalaman pocket 434, BOP positif. Instruksi suruh diagnosis, tentukan rencana perawatan, simulasi sama. Tapi ini giginya, oh iya giginya gigi berapa ini ya? Lupa ya, nggak disebutin giginya. Ya wis, tapi kalau misal giginya premolar 1 rahang atas kiri, premolar, berarti pakai kuret yang apa kamu? 56. Premolar itu berarti kuret nomor untuk 56. Warnanya apa nek 56? Merah kok. Biru, Merah. 56 biru. warna biru. Biru. Gitu ya. Tergantung nanti skenario-nya minta kamu ngerjakan gigi apa gitu ya.
Tapi bisa tuh walaupun kalau 56 berarti posisimu di mana? Sorry, gigi premolar atas kiri. Premolar atas kiri. Berarti ini ya sekitar arah jam 9, 10. Wis Mas. Sekitar jam 9 hingga jam 11 wis gitu aja nanti bilang. Kan premolar atas kiri itu kan di sini tuh. Kalau nggak di sini, sama kamu butuh yang bagian bukalnya. Sini. Kan berarti kan sekitar jam 9 hingga jam 11 gitu. Kuretasa ada yang ditanyakan, ketebak ini besok paling soalnya kan variasinya nggak ada lagi selain ini. Aman ya kuretasa? Giginya apa Mas biasanya? Biasanya anterior, kan gampangannya anterior. Warnanya kuning. Kalau nggak anterior, premolar. Pokoknya di situ tuh kayak ada, seingatku ya dulu itu ada kayak scaler, bentuk bukan kuret, adanya scaler, tapi dia dikasih warna merah, kuning, hijau, biru, ungu, sama hitam. Ada warna-warni gitu. Terus kasusku kayaknya gigi depan waktu itu, gigi I2 apa gigi 11 gitu. Berarti kan pakai warna anterior, kalau nggak kuning kan merah kan, berarti anggap aja kuning gitu. Nomor 2, tak karang aja, kuret nomor 2 warna kuning. KIE belum, tadi KIE-nya gimana? Kalau menjelaskan etiologi. Berarti kamu jelaskan di sini terjadi apa? Pada kasus Bapak terjadi apa? Peradangan Peradangan gingiva, gingiva. Kan gingivitis kan berarti peradangan gingiva yang disebabkan oleh plak dan plak dan kalkulus, kalkulus, sehingga menyebabkan kehilangan kehilangan perlekatan, perlekatan dan pendalaman poket. perdalaman Terus poket, dilakukan perawatan kuretase dengan Kuretase. tujuan kuretase, mengembalikan Menghilangkan perlekatan gigi, membuat terus perlekatan baru, terus menghilangkan jaringan yang inflamasi, sama memperbaiki gingiva menjadi lebih gingiva sehat. menjadi lebih sehat, mengurangi kedalaman poket gitu. Wis cukup iki. Nek ditambahi KIE. Cukup kuretase? Kuretase Insyaallah. cukup? Cukup. Habis kuretase kita masuk ke gingivektomi. Nek gingivektomi diagnosisnya apa? Enlargement. Besaran Enlargement gingiva, gingiva atau hiperplasia gingiva. Sama penyebabnya et causa plak plak, kalkulus. kalkulus, Untuk rencana perawatannya di sini ada 2, Dek. Ada gingivektomi sama gingivoplasti. Nek gingivektomi berarti dia ini memotong gingiva. Gambarnya gingiva yang inflamasi ini dipotong, prosesnya itu namanya gingivektomi. Nah, nek gingivoplasti dia itu sudah dipotong nih gingivektomi, terus dibentuk konturnya. Dibentuk konturnya itu namanya gingivoplasti. Merapikan hasil potongannya dibentuk kontur itu namanya gingivoplasti. Berarti jika ditanya sebutkan diagnosis dan rencana perawatan, berarti diagnosisnya apa? Diagnosisnya? Diagnosisnya apa? Diagnosisnya apa pada kasus tersebut? Bisa suruh kayak itu. Wih, gak dijawab. Enlargement. Enlargement atau hiperplasia gingiva. gingiva et causa plak kalkulus. rencana perawatannya apa? Dilakukan gingivektomi dan Gingivektomi. dilanjutkan dengan gingivoplasti. Gingivoplasti. Alat bahan seperti biasa, berarti pertama diagnostik sama Diagnostik set, Periodontal probe. terus periodontal probe, berarti sebelum gingivektomi dia Pak no
di Probe. iya di probe di Ukur habis itu kedalaman. habis itu sebelum dilakukan proses gingivektomi dilakukan apa biar nggak sakit. Anestesi. Anestesi. Anestesi berarti apa alat untuk anestesi? Fluid Fluid. injeksi. Fluid Injeksi. injeksi. Irigasi itu berarti setelah gingivek ya. Terus ini seperti irigasinya oh iya terakhir irigasinya terakhir. Wes setelah di anestesi terus dilakukan apa? Setelah anestesi sebelum ginggivannya dipotong, diapain dulu? Ditandainya pakai apa? Oh iya, periodontal pocket marker. Periodontal pocket marker. Terus sudah ditandai, baru masuk ke tahapan gingivektomi dan Gingivektomi. gingivoplasti. Butuh apa aja? Berarti butuh pisau-pisauan kan? Pisau-pisau berarti butuh apa? Butuh pisau orban, pisau Kirkland, sama blade. Habis di gingivektomi, habis di gingivoplasti, terus dilakukan scaling root planning ulang. Untuk apa? Membersihkan sementumnya. Pakai apa? Scaling root planningnya? Kuret. Pakai kuret. Pakai kuret aja ya, tidak perlu scaler. Terus sudah di gingivektomi, sudah di gingivoplasti, sudah di scaling root planning. Selanjutnya Bersihin. berarti dia Pak Nodi irigasi. Irigasi berarti butuh apa? Fluid Fluid irigasi dan larutan kalau di sini. suction. Terus habis itu ngaduk kupek. Berarti butuh alat Glass plate sama spatula stainless. Bahannya butuh apa? Kapas-kapasan, cotton roll, cotton pallet, tampon. Terus asepsis sebelum anestesi berarti butuh povidon. Terus sama cotton pellet. ya kan harus disebut nama cotton pellet. Bahan-bahan habis itu. Habis di asepsis terus di anestesi. Anestesi butuh bahan apa? Larutan anestesi. Habis di anestesi terus dilakukan tadi gingivektomi, gingivoplasti sama scaling root planning. Butuh bahan nggak itu? Butuh bahan nggak? Salin. Nggak butuh, salin kan untuk buat irigasi. irigasi. Berarti nggak butuh, cuman butuh alat tok, berarti nggak ada bahannya. Terus irigasi berarti butuh salin. Terus untuk bikin dressingnya butuh periodontal pack. sama apa? Sama gliserin. Nah, gliserinnya bukan buat diaduk ya, tapi ditaruh di tangan supaya nggak lengket sarung tangannya. Udah, kita masuk ke tahapan gingivek. Seperti biasa, pertama harus sudah apa dulu? Cuci tangan dulu Cuci sama tangan APD. sama udah pakai APD. Terus sebelum anestesi asepsis. Pakai povidon yang diteteskan pada cotton pellet. Dioles dari arah dalam keluar. Melakukan anestesi pada regio. Nah, tergantung soal. Bisa regio anterior atau regio posterior. Terus atau enggak disebutkan giginya pada regio gigi sekian gitu. Nanti ada di soal itu. Nanti kita bahas soalnya.
Terus habis itu anestesi, berarti disebutkan tekniknya apa anestesinya? Teknik infiltrasi. Teknik infiltrasi. Terus berarti area yang ditusuk di Di bagian mucobuccal fold. mucobuccal fold. Aturannya gimana? Bevelnya menghadap ke Menghadap ke tulang, terus sejajar Bagus. dengan aksis gigi. Terus habis itu area kerjanya diisolasi Diisolasi. dulu. Kalau rahang atas isolasinya di Labial. labial atau bukal saja. Kalau RB berarti Di lingual rahang bawahnya juga. di Buka lingual. bukal dan Bukan lingual. lingual. Habis diisolasi diukur kedalaman Pocket. 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 Berarti pakai apa ini alatnya ini? Probe. Probe. Probe dipegang dengan Modified. modified pens grab. Pens grab. Wes, pakai probe dipegang modified pens grab. Terus memasukkan probe-nya gimana? Masukkan sejajar dengan aksis Dengan aksis giginya. gigi hingga ke dasar pocket. Terus Pocket. diukur dari margin gingiva, dari dasar pocket sampai ke margin gingiva. Gitu. Diukur di ke-6 sisi. Permukaan. Midfacial, mesiofacial, midfacial, distofacial. Misalnya rahang atas berarti distopalatal, midpalatal, Mesiopalatal. mesiopalatal. 6 Mesiopalatal. permukaan. Dan ini cuma sekedar disebutkan toh ini. Sama tapi sama disimulasikan. Nggak perlu kamu verbalkan hasilnya. Oh iya, langsung aja gini. Didapatkan hasil sesuai tadi skenario-nya. Nanti ada di skenario. Kedalamannya sekian, sekian, sekian. Nanti ada itu di skenario. Lupa aku. Nanti ada hasilnya ini. Nah, udah cuci tangan, udah asepsis, udah anestesi, udah diisolasi, udah diukur poketnya. Baru sebelum melakukan gingivektomi atau gingivoplasti diapain dulu? Ditentuin bleeding point-nya. Ditandai dulu. Pakai apa? Pakai itu pocket marker. Periodontal pocket marker. Gimana caranya? Nih, dimasukkan sejajar dan menempel di sumbu gigi. Ya, tak gede nanya ben sinau. Nih ya, jadi masukannya itu dia aksis gigi nih, dia sejajar dengan aksis gigi. Sisi tumpul, ya sisi tumpul, dia di bagian mana yang tumpul? Dalam pocket. Dalam pocket. Sisi tumpul di dalam pocket, sedangkan sisi tajamnya Di luar. di luar. Ingat-ingat, sisi tumpul di mana? Di dalam. Dalam. Sisi tajamnya di Luar. Luar. Terus dijepitkan di berapa titik di sini satu gigi? 3. Nah, wes, itu tadi cara untuk membuat apa? Bleeding point. Bleeding point. Poin. Nah, baru kita masuk ke gingivektomi. Gingivektomi berarti pertama melakukan insisi bevel eksternal ini ya. Bevel eksternal. Gimana cara melakukan insisinya? Tadi kan kalian sudah bikin bleeding point toh. Berarti insisinya gimana? 1 mm lebih ke apikal dari bleeding point. Sudut potongnya gimana? Ini dilihat sudut potongnya. Dia membentuk sudut 45. 45 derajat dari bleeding point-nya. Jadi ini bleeding point, nah dia 1 mm di atas bleeding point dengan sudut 45 derajat. Mudeng sampai sini. Woi. Mudeng. Terus pada sisi fasial atau sisi palatal, jadi pada bagian tengahnya ini pakai pakai pisau Kirkland. Bagian ininya, bagian melengkung-melengkungnya ini
kalian pakai pisau Kirkland. Kirkland. Untuk bagian interdental, bagian sini ya, bagian interdental, kalian pakai pisau Urban. Orban. Sampai sini paham? Paham. Paham. Itu tadi Paham. cara insisi. Sudah diinsisi. Habis diinsisi kan masih kiwir-kiwir toh, masih mudeng kiwir-kiwir. Masih kayak menggantung, belum lepas. Nah, melepasnya itu pakai blade. Pakai blade. Jadi dinding pocket yang telah diinsisi ini dilepas pakai blade. Dipotong pakai blade. Kemudian jaringan granulasi yang gerenjel-gerenjel itu dibersihkan juga menggunakan blade. Pakai apa? Blade nomor 15. 15. Habis itu di scaling root planning ulang. Jadi dipakai kuret, dibersihkan ulang. Menggunakan kuret untuk membersihkan sementum yang nekrotik dan juga kalkulus yang masih tersisa. Terus sudah di gingivektomi, udah dilepaskan pakai blade, udah di scaling root planning ulang, habis itu baru masuk ke gingivoplasti, dikontur ulang. Dikonturnya pakai apa? Pakai blade lagi. Kapel. Pakai blade. Scalpel kan pegangannya blade itu namanya scalpel. Handle blade itu kan scalpel. Nomor 15 untuk membentuk kembali kontur anatomi gingiva. Diirigasi pakai Salin. terus ditekan atau Kontrol. adaptasi jaringan. Ini sama kayak adaptasi jaringan ya. Kontrol perdarahan menggunakan tampon. Terus habis itu Tampon. manipulasi Kopak. Kopek. kupek. Dengan cara gimana? Yang pertama, menuangkan base dan Katalis. katalis Katalis. di atas, Glass plate. Glass plate. plate. terus diaduk menggunakan Spatula. Spatula. spatula Stainless. stainless steel. Stainless. Perbandingan base katalisnya ya 2:1 ya, Dek ya. Oke. Terus bukan 1:1, 2:1. Habis itu area kerja pada gingivanya dikeringkan terlebih dahulu. Handscoonmu diolesi apa supaya nggak lengket? Glycerin. Glycerin. Gliserin. Terus diaplikasikan kupeknya. Kopek. Gimana aturannya? Tidak melebihi sepertiga servikal dan Gigi. tidak mencapai Kornik. kornik Kornik. serta tidak mengganggu oklusi. Oke, berarti ulangi lagi cara mengaplikasikan kupek. Tutupan ya, Bang. Manipulasi. Berarti pertama base dan katalis dulu berapa perbandingannya? 2:1. 2:1. Terus diaduk di atas Glass Glass plate. plate. glass plate menggunakan Stainless steel spatula. stainless. Area kerjanya Keringkan ginggivannya dahulu. dikeringkan. Habis itu handscoon dikasih apa? Iod glycerin. Gliserin. Terus diaplikasikan kupek secara merata, tidak mengganggu oklusi, tidak boleh melebihi sepertiga servikal, dan tidak boleh mengenai Kornik. kornik. Terus habis itu di KIE. KIE. KIE-nya cukup ini. KIE ini ben gampang. KIE. Minum obat sesuai anjuran, kontrol 1 minggu. Kalau kupeknya lepas, datang kembali. Udah gitu cukup. Terus habis itu dikasih peresepan amoksilin sama asam efenamat. Oke, coba ya kita buka soalnya dulu. Wanita ini soalku tahun 2019. Wanita umur 25 tahun. Gusi depan atas membesar. 7 bulan lalu perawatan kawat gigi. Tidak ada penyakit sistemik, tidak ada alergi. Ekstraoral tidak ada kelainan.
IO, OHI baik, BOP negatif, kedalaman pocket nih ya, kedalaman pocket 1121 4 mili dan 2122 5 mili. Berarti ini di regio mana? Di regio 1121 2122 di regio mana? Weh. Regio rahang atas depan toh. Terus instruksi, diagnosis dan treatment plan. Alat bahan simulasi. Berarti diagnosis dan treatment plan-nya gimana? Diagnosis. Halo, diagnosisnya berarti terjadi Langsung apa diagnosis? enlargement gingiva, Enlargement gingiva atau Hiperplasio. hiperplasia hiperplasi gingiva. atau Et causa? pembesaran, et causa plakalkulus. Et Salah ya? causa Perawatan Rawat Tali. et Oh iya causa tadi perawatan perawatan ortodonti. orto. Perawatan orto. Kemarin pada salah di situ. Et causanya salah. Dilihat di situ kalau yang kuret emang dia karena plakalkulus karena sebelumnya udah di scaling root planning, tapi ini Scaling dilihat planning. soalnya 7 bulan lalu setelah perawatan kawat gigi. Berarti et causa perawatan Ortodonsi. ortodonsi. Sampai sini paham diagnosisnya. Paham. Treatment plan-nya gimana? Dilakukan rencana perawatan gingivektomi dan Gingivoplasti. 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 Sebutkan alat dan bahan yang digunakan. diagnostic set, Alat dulu. diagnostic set, Diagnostic set, terus probe, probe. Habis diagnostic Squid. set, probe. Squid. Diapain lagi? Squid injeksi. Speed injeksi buat anestesi, terus habis di anestesi. Terus itu pakai squid irigasi. Irigasi awal apa akhir? Akhir itu pakai Akhir, bleeding sebelum itu point, dulu. Untuk PM, bleeding periodontal point pocket dulu. marker, pocket marker, Ditandai dulu pakai apa? periodontal pocket Alatnya marker. periodontal pocket marker. Habis itu periodontal pocket marker udah ditandai, baru di prosesnya kan gingivektomi sama gingivoplasti sama kuretase. Sama di SRP, scaling root planning. Apa aja alat yang digunakan? Pisau Blade. kirklan, pisau Pisau orban, kirklan, pisau orban, terus blade scalpel, blade scalpel sama scalpel, kuret. Kemudian udah di gingivektomi, udah di gingivoplasti, udah di kuret, udah di scaling root planning. Selanjutnya di irigasi, irigasi berarti alatnya butuh apa? squid irigasi, Spuit injeksi. Terus irigasi, spuit irigasi. Terus di waktu kupeknya butuh glass buat plate kupek sama butuh spatula stainless glass steel. plate sama spatula stainless steel. Udah cukup alatnya, ada lagi yang tambahkan? Udah. Udah ya. Habis alat terus bahan. Kapas-kapasan berarti apa? Cotton pellet, Cotton pellet sama kasa kan, kasa atau tampon. Terus povidone iodin buat povidone asepsis. iodin buat asepsis. Terus anestesi, berarti butuh larutan anestesi. larutan anestesi. Kuretase, gingivektomi sama gingivoplasti butuh bahan nggak selama prosesnya? Enggak. Terus masuk ke irigasi bahannya butuh larutan irigasi, larutan salin. Terus untuk dressing periodontal pack, terus sama
Biar Glycerin. nggak lengket, Gliserin. ya Gliserin. gliserin. Sudah alat bahan lengkap semuanya? Ada yang Sudah. ditambahkan dulu? Enggak ya? Sudah lengkap. Sudah. Baru masuk ke instruksi ketiga, simulasi. Simulasi berarti operator sudah Mencuci tangan dan memakai APD. cuci tangan dan APD. Habis itu APD. Asepsis. Kopi dan iodin. asepsis, Asepsis. menggunakan kopi dan iodin pada area yang dilakukan anestesi. Gerakannya Dan gerakan memutar memutar dari dari dalam dalam keluar. Terus di anestesi. Terus di anestesi. Anestesinya pakai teknik Infiltrasi. infiltrasi, Pada mucobukal Bucal fold. bucal fold. Terus bevelnya. Levelnya menghadap tulang. Hadap tulang. Terus Hadap sejajar tulang. dengan aksis gigi. Sejajar dengan aksis sejajar gigi. aksis. Dan ini udah anestesi, Terus diisolasi. Asli. isolasi. Kalau kasusnya ini 1121 1112 2122. Berarti di labial aja. Berarti diisolasi pada bagian Labial. labial. Terus Diukur kedalaman poketnya pakai probe. diukur kedalaman pocket menggunakan probe dengan cara Modified pens memegang grab. probe dengan modified Pens pens grab. grab. Terus memasukkan probe gimana? Sejajar Sejajar aksis dengan gigi. Sejajar aksis gigi. gigi sampai ke Dasar ke poket. dasar poket. Terus diukur. Ukurnya gimana? Berarti dari dasar pocket sampai ke Margin. Gingiva. margin gingiva. Diukur di berapa permukaan? 6. 6 permukaan. Didapatkan hasil, gimana tadi hasilnya? Pada gigi 11 dan 21, kedalaman poketnya 5 mili. Pada gigi 21 dan gigi 22, kedalaman poketnya 5 mili. 5 mili. Itu di soal ada. Nanti kamu sebutin hasilnya setelah kamu simulasi itu tadi. Paham? Paham. Wis. Habis itu apa? Setelah mengukur kedalaman pocket, Dibuat bleeding point. menandai bleeding point. Pakai alat apa? Periodontal pocket marker. Pakai alat periodontal pocket marker. Caranya gimana? Dimasukkan sejajar Dimasukkan. dengan Di dalam pocket. Memasukkan periodontal pocket marker ke dalam pocket dengan ketentuannya gimana? sisi tumpulnya. Sebelum itu. Kalau dimasukkan sejajar menempel pada sumbu gigi. Sejajar aksis gigi dan menempel pada gigi sampai Sumbu hingga ke gigi. dasar Pocket. dasar pocket. Dasar pocket. Kemudian sisi Tumpul di dalam. tumpul berada di di dalam dalam. pocket, sedangkan sisi yang tajam Tajam Di di luar luar. pocket. di luar pocket. Kemudian 3 titik dijepitkan pada 3 titik. Penandaannya dikasih 3 titik. tanda berapa titik? 3. 3. Sudah? Ada lagi yang ditambahkan waktu itu? Sudah ya? Sudah. Udah ditandai nih, Bos. Terus? Siapa no? Harus ditandai. Di Insisi. insisi. Gimana cara insisinya? Di insisinya di 1 mm 1 mm lebih ke apikal. apikal dari Bleeding point. bleeding point. Terus apa lagi di situ? Terus saat insisi itu membentuk sudut 45 derajat. Membentuk sudut 45 derajat ke arah Koronal. koronal. Terus untuk sisi fasial, sisi tengahnya pakai apa? Pakai pisau. Pisau Kirkland. Kirkland. Untuk Kirkland. bagian interdental menggunakan Pisau Orban. pisau orban. orban. Udah diinsisi tapi masih kiwir-kiwir, belum lepas. Dipakai Melepaskan dinding inspirator. pocket yang telah diinsisi dan membersihkan jaringan granulasi
menggunakan Menggunakan scalpel dan scalpel blade dan nomor blade 15. nomor 15. 15. Habis di gingivectomy terus di scaling dan Scaling root planning. root planning pakai apa? Kuret Kuret. Kuret. Untuk apa? Membersihkan membersihkan Sementum sementum yang nekrotik. nekrotik nekrotik. dan juga kalkulus yang masih tersisa. Tersisa. Udah di gingivect, udah di scaling root planning, terus di kontur, apa namanya ngontur itu membentuk kontur. Gingivoplasty. Gingivoplasty pakai apa? Pakai Scalpel dan scalpel blade Nomor 15. 15. Terus ngapain? Dibentuk kembali Dibentuk kontur yang baik. anatomi gingiva. kontur anatomi kembali. Sudah scaling, sudah gingivectomy, sudah scaling root planning, sudah gingivoplasty. Berarti terus habis itu diapain? Diirigasi. Irigasi. Pakai apa? Pakai Larutan. Irigasi sama Pakai larutan spirit salin. irigasi yang berisi larutan salin. Salin. Habis sudah diirigasi, udah bersih, terus Keringkan. dikontrol Adaptasi. perdarahannya dulu dengan cara menekan kasa atau tampon di bagian gingiva. Gingiva. Udah perdarahannya udah berhenti dan udah kering juga, baru diaplikasikan. Opat. Gimana cara aplikasikan kupek? 2:1 di atas Siapin glass plate. dulu glass plate sama spatula. Ya, terus Ditaruh Perbandingan base 2:1. sama katalisnya 2:1. base katalis 2:1, Terus diaduk Keringkan. hingga homogen. ditaruh di atas glass Glass plate, plate. diaduk Glass plate. pakai Diaduk. Spatula spatula stainless stainless. steel. Udah diaduk nih. Terus area kerjanya Dikeringkan Dikeringkan. dulu. dikeringkan supaya bisa nempel. Habis itu Terus dikasih gliserin. dikasih iot Gila. gliserin. Habis itu baru diaplikasikan. Aplikasikannya gimana? Tidak melebihi Tidak melebihi sepertiga. 1/3 servikal Sepertiga. dan tidak mencapai Dan Fornik. fornik. Diaplikasikan secara merata. Habis itu KIE. sama resep. KI-nya Resep. gimana? Obatnya diminum sesuai anjuran. aturan. Kalau Kontrol. copot 1 kembali. minggu. Kalau kupeknya lepas, silahkan datang kembali. Harus datang kembali. Obatnya nanti resepnya ditulis ya itu ya, yang tadi. Kalau tahun itu tadi tahun 2019, kalau tahun 2020 perbalkan sebutkan diagnosis, simulasi. Oh, sudah sama. Guys, gingivectomy ada pertanyaan dulu? Sudah. Cukup ya. Mas itu Ada yang tanya, yang Mas. tanya. Iya, Pakai anamnesis enggak? Enggak pakai. Langsung aja. Pokoknya kuret sama gingivecto langsung disebutkan diagnosis sama rencana perawatannya, udah gitu, Dok. Yang dry socket itu yang harus disebutkan hasilnya itu. Wes? Sudah. Wis, terus apa lagi? Tanya. Ya, piye. Nanti kupeknya dibuat beneran. Enggak, tapi kamu pura-pura aja kan ada base sama katalis, pura-pura kamu naruh di atas glass plate tapi jangan dituangkan beneran, tetap simulasi. Ini glass plate nih, base, katalis, terus kamu ngaduk pakai spatula stainless steel, pura-puranya aja. Terus sarung tangan saya kasih iot gliserin, tetap kamu mengambil iot gliserin yang masih segelan itu pura-puranya kamu taruh di tanganmu. Baru saya aplikasikan syaratnya bla 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 tadi gitu loh. Mudeng, Mas, yang dimaksudkan simulasikan itu loh. Ya, terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Terus habis itu sudah ini gingivect sama kuret sudah hampir sama ya, cuman beda di tadi diagnosis sama rencana perawatan harus benar-benar dipahami lagi tadi ya. Wes, ini metu share screen belum ini? Sudah. Gigi tiruan lengkap
penyusunan anasir itu paling mungkin cuman I1 atau enggak I2. Enggak mungkin kamu tiba-tiba suruh nyusun Caninus. Pasangan Caninus enggak bisa. Karena kan panduannya pertama kali dipasang itu I1 sentral dulu, baru I2. Wes dari ini dari tahun 2015 sampai zamanku itu kalau nyusun anasir itu gigi I1. Karena apa? Gigi I1 ini paling lengkap. Ada tampak labial, proksimal, insisal, sama panduan dari pinnya itu. Oke? Kamu pelajari dua tok aja, gigi I1 sama I2, udah cukup itu. Pilihannya nanti kamu kalau nggak nyusun I sentral-sentral atau enggak I sentral sama I sentral 1 atau I lateral 1 atau enggak I sentral sebanyak 2. Kamu harus bisa bedain mesial distalnya. Jangan kebalik-balik ya. Belajar anatomi lagi, bedain anasir. Wes, bahas satu-satu dulu. Pemasangan anasir gigi incisivus sentral anterior superior. Pemasangan gigi anasir incisivus sentral superior. Berarti incisivus sentral atas. Pertama, jika dilihat dari tampak labial. Tampak labial ya, dari arah bibir seperti ini. Aksisnya membentuk sudut 5 derajat dari midline. Misal ini midline-nya lurus gini. Nah, ini aksis gigi ini membentuk sudut berapa? Aksis gigi membentuk sudut berapa ini tadi adik-adik? 5 derajat. Oke, dari tampak labial, aksis gigi dengan midline membentuk sudut 5 derajat. 5 derajat. Terus ini apa lagi? Incisal edge. Incisal edge berarti apa? Tepi incisal dia nempel di mana ini? Nempel di batrim. Nempel di batrim bawah. Jadi pada tampak labial itu ada 2 ciri khas. Apa yang bisa dilihat dari tampak labial? Sudutnya 5 derajat. Sudut antara apa dan apa tadi? Midline dan sudut apa iki mau jenenge iki mau? Aksis. Aksis. Jadi aksis dengan midline membentuk sudut 5 5 derajat. derajat. Terus apa lagi? Terus Incisal incisal edge-nya Incisal nempel edge-nya di membentuk incisal edge-nya nempel di batrim batrim bawah. bawah. batrim bawah. Terus dari tampak proksimal. Sepertiga labial agak depresi, incisal edge menempel pada batrim bawah. Nih, dilihat. Saya tak gambar dulu. Depresi itu artinya masuk ke dalam. Ini ya. Sepertiganya ini agak depresi. Terus kemudian incisal edge. Tepi insisalnya dia nempel di batrim bawah. Coba lihat dari arah proksimal. Arah proksimal berarti dari samping, dari samping mesial atau samping distal. Apa kalau di sini jika dilihat ada 2 ciri khas pemasangannya. Yang pertama, sepertiganya labial dia Depresi. woi, apa mau? Depresi. Masuk. Depresi. Terus incisal edge-nya Insisalnya tetap menempel di nempel di batrim bawah. batrim bawah. Terus kalau dari tampak incisal berarti nggak kelihatan di sini. Dia mengikuti lengkung Batrim rahang atas. Kalau dilihat dari pinnya berarti pinnya ini pinnya di mana? Pinnya nempel di bagian apa ini? Pinnya kan di sini toh nanti. Iya toh? Nggih. Pinnya tepat pada bagian apa ini jenenge? Mesio incisal. Berarti ada berapa ini yang disebutkan harusan? Ada 5. Pertama dari tampak labial, proksimal,
insisal sama letak pinnya. Sorry, 4. Ulangi, berarti kalau dari tampak labial gimana? Midline Midline dan dan aksis gigi, aksis Aksis dia membentuk membentuk sudut 5 sudut 5 derajat. 5 derajat. derajat. Terus apa meneh? Terus incisal edge-nya itu nempel di Insisal pie trim yang edge-nya bawah. Masuk. nempel di pie Nempel trim di pie trim bawah. bawah. Dari labial sudah. Kemudian dari arah Proksimal. Proksimal. apa nek delok dari arah proksimal? Masuk sepertiga. Dari samping. Depresi. Sepertiga labialnya Sepertiga agak labial, ya. depresi. Masuk. Depresi masuk. Depresi. Terus Terus incisal edge-nya Incisal menempel. insisal Dia edge-nya masih dia nempel. nempel di Pie Pie trim trim bawah. 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 Labial, proksimal, insisal. Dari arah insisal berarti dia mengikuti Lengkung pie lengkung trim Pie pie trim RA. atas. Labial, proksimal, insisal, Incisal Pin. kayak yang guide pin. pin Pinnya tepat di bagian Mesio. menempel di tepi. menempel di bagian mesio. Mesio incisal. Kalau yang ditanya masang I2, wis I2 berarti paling kalau kamu disuruh masang I2 pasti sudah terpasang I1-nya. I1 sentral 2 itu udah kepasang. Berarti kamu tinggal nambah I2 samping-sampingnya gini. Kalau disuruh nambahin I2, berarti syaratnya I2 apa aja? Cuman ada di bagian labial sama insisal. Ini aku udah share screen belum ya, Dik? Sudah. Nah, dari tampak labial, aksisnya, sudutnya berapa ini? Lebih miring daripada gigi, ya sudutnya lebih besar daripada incisivus sentral superior. Nggak harus sekian. Tapi intinya sudutnya lebih besar daripada incisivus sentral terhadap midline. Terus incisal edge-nya ini dia dilihat incisal edge-nya I2. Incisal edge-nya gimana nih? Nempel nggak di pie trim bawah? Tidak. Tidak, berarti incisal edge menggantung 1 mili dari pie trim Pie trim bawah. bawah. Kalau dari tampak incisal, ya wes berarti dia sama untuk mengikuti lengkung dari Pie trim pie atas. trim atas. Kaninus bisa nggak? Nggak mungkin kita sampai kaninus. Antara I1, I2 tok kalau mau apa? Dari pihak labnya pun kalau masang kaninusnya juga dia harus selesai masang I sentral sama I lateral, dan itu kalau dibuat berapa paralel terlalu banyak. Wes ya, aturannya mudeng ya iki ya. I sentral sama I lateral. Insya Paham Allah. semuanya? Gigi tiruan? Insya Allah. Gigi tiruan itu biasanya instruksinya saya tak wacana ya. Aku nggak ada, aku di semester 6. Punya aku di semester 6. Waktu itu aku cuman instruksinya adalah simulasikan pemasangan anasir gigi incisivus sentral dan sebutkan syarat pemasangan dari incisivus sentral. Udah gitu dok. Izin tanya Mas. Ya ya, gimana? Berarti cuma nyebutin tadi ya Mas ya? Iya, 4 tadi. Dari labial, proksimal, insisal sama pinnya. Nggak pakai anamnesis ya, enggak ya? Enggak, apa sih di anamnesis wong masang anasir? Enggak ada. Tapi cuma simulasi kan Mas? Iya, simulasi tok. Kalau Oh. alat bahan Mas, ada nggak? Mungkin alat bahan. Alat bahannya apa? Wax, front mesh. Lilin. Ya, Spiritus, lilin, spiritus. spiritus. Yes, dilihat aja. Tergantung instruksinya.
Alat bahan pun juga nggak banyak kan, cuman itu tok paling. Wes kalau nggak isentral, ilateral. Gitu ya. Gak mungkin Makanya, sesuatu mau tanya. Oh, Siapa sih tadi? sampean nih. Sampean aku berarti. Mau tanya itu kira-kira nah, kita suruh nempelin kira-kira maksimal berapa gigi, Mas? 2 gigi. Maksimal 2 gigi. 4. 4. 4 Isentral inci sih, Mas. 2 terus sama ilateralnya. Oh, oke. Oke, terima kasih, Mas. Wes. Izin tanya Mas. Loh, Rahang bawah berarti nggak mungkin, karena kalau rahang bawah, rahang atas harus full terpasang semua. Wes, Ampun. ampun. lanjut dislok TMJ ya. Iya, Mas. Tuh kan. Orto aku nggak ada bahan, masih belum ada bahan. Nanti kalau udah ada bahan nanti tak share ya. Belum ada info dan belum paham juga caranya ngitung par itu. Diagnosis TMJ. Diagnosisnya berarti nanti ada soalnya. Arah disloknya kemana? Posisi disloknya arahnya berarti ada arah anterior, posterior atau enggak ke arah lateral. Terus posisinya unilateral berarti cuma dislok satu sisi. Kalau bilateral berarti dislok 2 sisi. Perjalanan penyakitnya kalau barusan berarti itu akut. Kalau sudah lama itu berarti kronis. Kalau kumat-kumatan udah sering dislok, balik lagi dislok, balik lagi dislok, balik lagi itu berarti namanya kronis rekuren. Terus saat kejadiannya ada yang karena trauma, berarti kalau trauma itu ada fraktur. Kalau tiba-tiba tanpa ada trauma berarti spontan uhui. Terus contoh penyebutannya diagnosis berarti gini. Didiagnosis dislokasi TMJ. Terus arahnya mana? Ke arah anterior. Unilateral apa bilateral? Bilateral. Barusan, oh berarti akut. Ada trauma enggak? Enggak ada, berarti tanpa fraktur gitu ya. Berarti contoh penyebutannya dislokasi TMJ anterior bilateral akut tanpa adanya fraktur. Wes, diagnosis paham enggak iki carane? Lihat di anterior posteriornya gimana, Mas? Hah? Kok cilik suarane? Ngelihat kalau itu TMJ-nya anterior posteriornya gimana? Oh iya. Di soal ada. Di soal disebutin. Oh, berarti udah tersebut di soal kan? Ya, betul. Nanti di soalnya ada. Ke arah mana itu masih disebutin. Diagnosis paham enggak ini? Diagnosis paham semuanya? Paham. Baru ke penata laksanaannya. Ini sama kayak buku deh. Cuman kalimatnya tak persingkat aja. Pertama, kalau ada trauma, berarti ada kemungkinan ada terjadinya fraktur. Maka dilakukan ronsen terlebih dahulu. Kalau tidak ada, dapat dilakukan penanganan secara langsung. Terus, ini ya, pasien ditempatkan pada kursi yang nggak ada sandarannya. Yang nggak ada sandaran kepala. Jadi, bukan di DU, tapi di kursi yang nggak ada sandaran kepala. Kemudian, punggung dan kepalanya ini nyenden di mana? Nyenden di tembok atau dinding. Terus tanganmu itu dibalut dulu pakai kasa. Ingat ya, bukan kamu pakai handscoon dulu terus dibalut pakai kasa, tapi kamu pakai kasa dulu, kemudian dibalut dengan handscoon.
untuk menghindari ibu jari yang tergigit. Posisi operatornya di mana? Berarti berada di depannya pasien. Pasiennya duduk, kamu berdiri, kamu berada di depan pasien. Terus ibu jari jempolmu itu ditempatkan di mana? Retromolar. Retromolar. Ingat-ingat ya. Ibu jari ditempatkan di bagian retromolar kedua sisi. Setinggi siku-siku operator dan keempat jari yang lain dia memegang rahang bawahnya. Terus ini ditekan ke bawah. Ditekan ke bawah sampai kondilusnya ini lepas dari posisi terkunci. Terus didorong ke arah posterior sampai apa? Sampai kondilusnya ini tepat pada fossa glenoidea. Ini ya. Posisinya seperti ini. Ibu jari ditempatkan di retromolar pad kedua sisi. Kemudian keempat jari dia berada di memegang mandibula. Ditekan ke bawah, kemudian dia ditekan ke arah, didorong ke posterior sampai apa? Kondilusnya ini balik ke posisinya sini, tepat di bagian fossa glenoidea. Kalau direlokasi gak iso, maka di foto ronsen dulu. Kemudian untuk mempermudah, langsung habis di kalau misalnya terkunci, dikasih midazolam untuk melemaskan otot, terus diinjeksi lidokain intraartikular untuk mengurangi nyeri. Terakhir dipasang Barton head bandage, masangnya itu atas dulu, muter, baru ke samping. Sampai sini paham? Ini sama kok kayak di modul, Dokter Aryani pun jelaskan juga sama kayak di modul. Sudah paham teman-teman untuk dislokasi TMJ? Paham. Ini sama kayak di modul, nggak ada modifikasi ini. Dan Dokter Aryani pun tadi di briefing juga menjelaskan sama seperti di modul. Oke, aman. Setidaknya kalian 8 stase ini lulus dulu, karena ini nggak ada variasi soalnya. Amin. 8 stase ini lulus dulu. Minimal remetnya nggak banyak-banyak. Remet 2 atau remet 3. Amin. Karena saya tahu nggak mungkin lulus semua. Pasti ada yang remet. Kalaupun remet, jangan banyak-banyak, secukupnya aja. 2 atau 3. Gitu ya. Untuk apa? Untuk mengurangi resiko kalian PPK. Gitu. Bisa kan ya 8 stase ini buat besok? Amin. Amin, amin. Aman toh, tapi bisa ya. Udah tak jelaskan semua sama variasi-variasinya. Cukup semuanya? Mas izin tanya, Mas. Ya, ya. Masalah yang GTL tadi. Itu kan kemarin kayaknya ya, Mas. Dokter Ariana itu sempat nyinggung masalah yang pemasangan anasir. Kayak seumpama kita salah ngambil gigi, apalagi yang bagian belakang kan pasti giginya bercecer. Nah, itu katanya kalau nggak sesuai dengan instruksinya itu dikasih 0. Jadi kemungkinan masang juga atau tahun lalu seperti apa, Mas? Di penilaiannya itu ada 2. Yang dari yang kamu verbalkan sama dari hasil pemasanganmu. Itu ada nilainya sendiri-sendiri. Lah nek verbalmu benar tapi kamu milih anasirnya salah, ya tetap kamu masih dapat nilai dari verbalkan itu, simulasinya. Gitu. Dan anasir nggak mungkin yang gigi belakang, depan, tahun ke tahun dari 2015, 18, 17 itu depan semua. Gitu. Jadi nanti udah ada galengan gigitnya per gigi Udah, kamu Oh, udah dapat nanti model itu udah ada, battery atas bawahnya udah ada. Jadi kamu dapat model tapi dia nggak dipasang di artikulator. Cuman ada di model studi atas bawah tapi udah dikasih by trim. Terus kamu udah disiapkan crown mesh sama sudah crown mesh, wak mesh dan spiritus serta koreknya. Tinggal kamu memverbalkan sama kamu memasangnya pada saat itu.
Masang di tempat ya, Mas. Hah? Pasang giginya di tempat ya, berarti di sana tusoka. Iya, Tempat pasang di gigi tuh. tempat. Kosongan kamu dapatnya itu battery-nya. Astagfirullahaladzim. Mas, kemungkinan nggak? Maksudnya dalam arti itu pas kita masang kan pasti ada beberapa malam yang kececer atau apa. Kita perlu nambal itu nggak? Maksudnya butuh waktu buat kan? Nggak perlu. Yang penting kepasang sama yang penting kamu giginya bener. Yang penting giginya bener, kepasang, verbalmu bener. Dah selesai itu. Makasih, Mas. Oke. Suturing, needle-nya pakai tangan apa pakai pinset Naiso? Katanya pakai tangan, pakai pinset. Kan needle-nya kan dipegang pakai needle holder toh, baru benangnya yang dimasukkan pakai tangan nggak sih waktu itu? Ya begitulah wis, pokoknya diatur dewe wis. Oke, aman CS? Mas mau tanya Mas, Apa? itu nanti dioklusikan nggak Mas GTR-nya itu? Ya dioklusikan loh, sama tapi kan dioklusikannya kan sama kosongan, sama baterai Oh, bawah. oh ya udah aman berarti ya. Heeh. Oke Mas, makasih. Yo. Berarti nggak ada incisal itu ya Mas ya, yang pin itu ya? Ya kan insisalnya kan disesuaikan sama baterai bawah. Baterai bawahnya kan Nggak, masih itu loh, kosongan. pinnya itu loh Mas, pinnya yang di artikulator. Oh iya, nggak ada. Tapi kamu Berarti tapi berarti tetap kita disebutkan. oh ya Mas. Karena kan Maksudnya kita verbalinnya benar, kan itu kan ada ciri-ciri dari incisal dari pin yang di artikulatornya. Nek misal kita verbalin aja, jadi misal kayak sa itu kan nggak tahu kan kita nanti di sana bentuk dari gelanggang gigitnya gimana. heeh. Ya itu berarti yang penting nempel sama verbalinnya benar gitu Iya, aja ya. wis verbalmu bener, kepasang karo sama giginya yang mbok pilih bener. Lah nek sing mbok pilih kaninus Nah, ketemu iku kaninus gigi atau I2 ketemu I2, terus distal ketemu apa? Tengahnya distal ketemu distal, ya tetap nggak jadi itu kamu. Tetap kamu harus bisa bedain Oke. bagian mesial anasirnya mana, bagian distal anasirnya mana. Ini yang gigi 1-1, ini yang gigi 2-1. Tetap harus bisa milih loh kamu giginya itu. Berarti besok diacak Mas, nggak kayak Iya no, diacak no. Gak tempelan dadi. Oke Mas, terima kasih. Di situ pasti ada gigi 1-1, 2-1, 1-2, 2-2. GTL RA wis genah 1-1, 2-1, 2-2, 2-2 jadi kok RARB kok. Supriyono sapa Supriyono iki? Nggak bakal posterior berarti Mas. Ndak wis insyaallah kemungkinan besar. 3 angkatan anterior semua Mas. Iya lah nek posterior kan kamu belum ada panduan anteriornya. Ya kan asal masang. Nggak Kalau bisa kalau sama dari masang, labnya harus yang ada masangin, panduannya dulu. kalau dari labnya udah masangin sampai semuanya terus kita juga posterior mungkin nggak? Niat lab mau bikin berapa buat berapa paralel mau masang anterior sampai kaninus. Oke lah. Anterior Iya. berarti ya. Ya wis, ngono ya. Wis, aman toh? Wis, berarti aman ya. Iso ya. Setidaknya remete ya gak lebih dari 3 lah. Merasa menyesal aku kok nek kowe remet saka 3. Wis, aman ya. Sudah cukup semuanya? Sudah cukup? Semuanya cukup? Halo? Mas itu ada yang tanya Ada Mas. yang tanya Mas, ada yang tanya. Suturing Chat. Jeremy. Ya, masang sendiri, belum kepasang. Karena kan kamu suturing itu nanti 3 macam. Pasti kan nggak mungkin benangnya masih panjang-panjang kan? Atau enggak kamu masangnya sekali aja, kamu masang sekali tapi benangnya mbok panjangin. Suturing sing sering metu gak melu tentiran wingi iki. Yang pendek-pendek, simple interrupted, figure of 8, horizontal matras sama vertikal matras. Sing continuous enggak. Enggak. Continuous lock, kalau continuous apa sih jine?
Enggak. Wis, aman. Wis yang nanti dilihat lagi rekornya, kamu belajar sama dipercepat 2 kali, kamu dengarkan itu. Nantilah apal-apal sendiri. Oke, Izin cukup. tanya Mas, Apa? Bartonnya nanti di Phantom ya Mas ya? Barcode apa? Barton. Hah? Barton bandage. Oh, Barton bandage. Nggak tahu aku. Kayaknya di pasien deh. Di pasien. Berarti ada probandusnya Mas? Kemungkinan. Oke, terima kasih. Yuk sama-sama. Wis ya cukup ya Dek ya. Wis selamat tahun baru iki. Baru iki. Aman? Cukup semuanya? Insya Allah. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan untuk pertemuan pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas.